Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 13 yang beranggotakan saya sendiri, Istika Gita Pramesti, dan rekan saya, Irtania Zalsa Priscilla. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan laporan analisis dari Distribution and Channel Marketing Process dari PT Dwi Tri Eka Sapta Pratama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang company background dari PT Dwi Tri Eka Sapta Pratama. Nah, jadi PT Dwi Tri Eka Sapta Pratama didirikan sejak tahun 2020, tepatnya di bulan Februari. Perusahaan ini bergerak di industri distribusi alat kesehatan dan laboratorium. Nah, produk yang dijual itu berupa yang pertama ada disinfektan, yang kedua ada masker bedah, ketiga ada hand sanitizer, keempat jarum suntik, kelima APD, keenam sarung tangan medis, ketujuh ada termometer, kedelapan ada IV catheter, kesembilan ada alat tes gula darah, dan yang kesepuluh ada urine pot, beserta beberapa produk alat kesehatan dan alat laboratorium lainnya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah company structure and function in channel marketing. Jadi struktur di perusahaan Dwi Tri itu terdiri dari yang pertama komisaris, kedua direktur utama, ketiga direktur, keempat ada manajer keuangan, kelima manajer SDM, keenam manajer pemasaran, dan staf-staf lainnya. Nah, perusahaan Dwi Tri memanfaatkan supplier, reseller, dan agen untuk memasarkan dan menjual produknya. Selain itu, pemasaran produk juga dilakukan dengan cara promosi secara online ataupun secara offline. Service output yang dimiliki oleh perusahaan Dwi Tri ialah yang pertama, berdasarkan pemecahan massal. Produk milik perusahaan Dwi Tri dapat dijual dengan kuantitas yang sedikit ataupun dalam jumlah banyak. Hal ini bergantung pada target penjualannya. Jika perusahaan Dwi Tri melakukan penjualan kepada supplier atau reseller, maka kuantitas dijual dalam jumlah yang banyak. Namun, jika perusahaan Dwi Tri melakukan penjualan langsung kepada end user, maka produk dapat dijual dalam jumlah yang sedikit. Yang kedua, berdasarkan kenyamanan spasial, untuk memudahkan pelanggannya, perusahaan Dwi Tri memberikan layanan pengiriman untuk mengantarkan produk langsung kepada pelanggan, sehingga pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk pergi ke outlet. Lalu yang ketiga, waktu tunggu atau waktu pengiriman. Waktu tunggu dan waktu pengiriman di perusahaan Dwi Tri tidak bergantung pada harga yang ditetapkan. Seluruh harga produk di perusahaan sudah include harga pengiriman untuk di wilayah Jabodetabek, sehingga setiap pembelian produk tersebut sudah pasti diantarkan ke lokasi pelanggan. Jika lokasi pelanggan berada di luar wilayah Jabodetabek, maka perusahaan Dwi Tri akan menambahkan biaya pengiriman sesuai dengan harga jasa kargo pengiriman. Apabila pelanggan melakukan transaksi di bawah jam 11 waktu Indonesia Barat, maka produk akan dikirimkan di hari yang sama. Namun jika transaksi dilakukan di atas jam 11, maka pengiriman akan dilakukan pada hari berikutnya. Lalu yang keempat, berdasarkan variasi produk. Produk yang dijual oleh perusahaan Dwi Tri bervariasi, namun masih di lingkup alat kesehatan dan alat laboratorium. Berikut adalah produk yang ditawarkan. Yang pertama ada disinfektan, yang kedua masker bedah, ketiga hand sanitizer, keempat jarum suntik, kelima APD, keenam sarung tangan medis, yang ketujuh termometer, yang kedelapan IV catheter, yang kesembilan alat tes gula darah, yang kesepuluh urine pot, dan beberapa alat kesehatan dan alat laboratorium lainnya. Lalu selanjutnya layanan pelanggan. Perusahaan Dwi Tri selalu mengutamakan layanan kepada pelanggannya. Hal ini diterapkan agar perusahaan Dwi Tri mendapatkan loyalitas pelanggan. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengiriman yang terjadwal sesuai dengan perjanjian dengan pelanggan dan adanya sistem pembayaran TOP. Lalu yang terakhir yaitu penyedia informasi. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan Dwi Tri untuk terus menyediakan informasi kepada pelanggannya adalah dengan cara melakukan uji fungsi produk, kemudian melakukan training kepada stafnya. Melalui hal ini, para staf dapat memberikan edukasi terkait spesifikasi produk yang akan dijual kepada pelanggannya. Dengan adanya 6 service output yang dimiliki oleh perusahaan Dwi Tri, maka dapat disimpulkan bahwa segmentasi pelanggan perusahaan Dwi Tri adalah rumah sakit,
klinik, dan laboratorium yang berada di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Namun, penjualan terbuka luas untuk pembelian dalam jumlah kuantitas banyak seperti untuk reseller, supplier, dan agen, ataupun hanya dalam kuantitas yang sedikit untuk end user saja. Baik, selanjutnya ada channel flow dan efisiensi analisis. Jadi ada 8 generik dari channel flow. Yang pertama ada kepemilikan fisik. Nah, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ini adalah gedung kantor dan juga gudang produk. Selanjutnya adalah promosi. Perusahaan Dwitri melakukan promosi dengan 2 cara. Yang pertama ada online dan yang kedua ada offline. Nah, yang online ini dengan melakukan penjualan di marketplace dan media sosial atau melakukan pendaftaran di LKPP. Nah, ini dilakukan agar Dinas Kesehatan dapat melihat produk langsung di LKPP. Nah, yang offline yaitu mengunjungi end user secara langsung untuk melakukan penjualan door to door, menyebarkan brosur, dan menggunakan SPG untuk ditempatkan di satu apotek. Dan untuk negosiasi, perusahaan Dwitri melakukan kegiatan negosiasi saat sedang promosi atau saat sedang melakukan proses penjualan ketika rumah sakit sedang membutuhkan produk yang dijual oleh perusahaan Dwitri. Nah, selanjutnya adalah financing. Perusahaan Dwitri menyediakan sistem TOP atau Term of Payment. Nah, di mana jika pelanggan memiliki tempat yang permanen, surat izin domisili, surat izin usaha, dan persyaratan lainnya, maka dapat diberikan kredit secara langsung dengan batasan waktu 30 hari. Nah, selanjutnya ada risking. Nah, salah satu resiko yang mungkin terjadi ialah kerusakan barang karena pengiriman barang dari produsen ke konsumen atau ke distributor. Hal ini dapat menyebabkan barang yang rusak atau kardus packaging juga rusak. Nah, yang selanjutnya ada ordering. Jadi, kegiatan rutin yang dilakukan oleh perusahaan adalah selalu mengevaluasi pesanannya. Perusahaan Dwitri juga memiliki sistem atau program selama transaksi jual beli. Nah, hal ini dimulai dari PO masuk, cek stok, membuat invoice, pengiriman, dan penagihan. Dan yang terakhir, ada payment. Perusahaan Dwitri menyediakan sistem pembayaran TOP seperti yang sudah dikatakan tadi, dan pembayaran juga dilakukan dengan sistem COD atau bayar di muka sebelum bayar diantarkan. Baik, selanjutnya adalah channel structure and intensity. Nah, anggota hulu perusahaan atau manufaktur terdiri dari PT Trumo Indonesia, PT Procare atau Sarung Tangan, PT Tunas Arta Wijaya, dan lain sebagainya. Nah, untuk anggota hilir perusahaan terdiri dari supplier atau agen yang bermacam-macam, reseller yang beragam, dan untuk end user itu adalah perawat di rumah sakit atau dokter. Nah, dibedakan berdasarkan jumlah barang yang dibeli. Kemudian ada channel power. Nah, dari segi kelangkaannya, produk dari perusahaan Dwitri ini cukup mudah untuk digantikan dengan pesaing. Nah, untuk dari segi ketergantungannya, perusahaan Dwitri cukup bergantung dengan seluruh mitra yang ada di saluran distribusinya, mulai dari manufaktur, supplier, reseller, agen, sampai end user. Hal ini dikarenakan upaya kerjasama dan transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak dibuat berdasarkan simbiosis mutualisme. Kemudian ada strategic alliances in distribution. Nah, strategi yang diterapkan oleh perusahaan Dwitri ini untuk beraliansi dengan pihak manufaktur adalah membuat kesepakatan di awal transaksi. Misalnya, jumlah kuota pengambilan barang setiap bulannya berapa, SDM mitra itu memumpuni atau tidak, bagaimana proses promosi produk, populasi yang ada, sampai modal yang dimiliki oleh mitra. Strategi yang diterapkan oleh perusahaan Dwitri untuk beraliansi dengan supplier adalah dengan cara menentukan harga dengan kompetitif sesuai dengan kuantitas barang yang telah dinegosiasikan. Misalnya, ketika beraliansi dengan agen, terdapat ketentuan di mana satu agen mendapatkan satu wilayah penjualan. Jadi, sudah dilengkapi dengan kontrak kerjasama di mana agen tersebut hanya bekerja di wilayah yang telah ditentukan dan tidak boleh melakukan penjualan di wilayah lain.
Nah, bagian yang ke-8 ada vertical integration in distribution. Posisi perusahaan Dwi Tri dalam rantai pasokan ini berada pada awal dan tengah. Hal ini berbeda dan tergantung pada jumlah produk yang dijual. Nah, sebagai distributor yaitu ada hand sanitizer, disinfektan, dan sabun, dan sebagai agen ada sarung tangan medis. Nah, selanjutnya ada allow in channel marketing. Kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan Dwi Tri ini dalam menentukan harga adalah dengan membandingkan harga yang ada di pasar dengan harga kompetitor. Nah, jika sebanding, maka produk ini layak untuk dijual dan dipasarkan. Nah, pertimbangan lainnya adalah dengan melihat dari biaya produksinya. Nah, namun perusahaan Dwi Tri tidak memiliki transaksi eksklusif dengan mitranya, sehingga perusahaan Dwi Tri ini dapat menjualkan produk mereka ke pabrik atau perusahaan manapun dan dapat dijual kembali dengan pihak manapun. Kemudian pembahasan berikutnya adalah logistik and supply chain management. Untuk downstream supply chain management, proses pendistribusian barang di perusahaan Dwi Tri dilakukan melalui supplier dan agen. Misalnya, setiap supplier dan atau agen diberi ketentuan untuk menjual 100 galon dalam 1 bulan. Apabila di bulan berikutnya supplier atau agen tersebut tidak mampu memenuhi ketentuan 100 galon, maka hak agen bisa dicabut sesuai dengan kontrak karena agen tidak mampu memenuhi target meskipun sudah diberikan wilayah penjualannya sendiri. Sedangkan, untuk reseller dan end user dapat membeli produk dengan jumlah yang sedikit, misalnya hanya 1 produk saja. Oleh karena itu, setiap pihak yang melakukan pembelian diberikan harga jual yang berbeda-beda tergantung kuantitas pembeliannya. Pembahasan selanjutnya adalah gap analysis between theory and practical. Nah, di sini terdapat tabel yang menunjukkan teori yang digunakan, praktik real di PT Dwi Tri Eka Sapta Pertama, dan argumentasi kelompok kami. Untuk teori yang pertama, yaitu struktur desain dan implementasi mempengaruhi efisiensi dan aktivitas perusahaan dalam proses memenuhi permintaan end user. Maka dari itu, seleksi perantara harus dilakukan agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Lalu untuk praktiknya, perusahaan Dwi Tri memanfaatkan perantara supplier, reseller, dan agen untuk memasarkan dan menjual produk mereka. Selain itu, pemasaran produk juga dilakukan dengan cara promosi secara online maupun offline. Lalu dari argumentasi kelompok kami, perusahaan sudah melakukan pertimbangan anggota saluran dengan memilih perantara seperti supplier, reseller, dan agen untuk memaksimalkan proses dalam memenuhi permintaan end user. Kemudian untuk teori yang kedua, yaitu service output untuk menentukan segmentasi channel design. Praktik real di perusahaan Dwi Tri, service output di dalam perusahaan dapat membantu menentukan segmentasi pasar dan pelanggan dari perusahaan tersebut. Begitu pula dengan perusahaan Dwi Tri. Perusahaan Dwi Tri memiliki beberapa kebijakan dan ketentuan tertentu terkait 6 service outputnya seperti yang telah dijabarkan pada poin nomor 3 yang ada pada pembahasan di atas. Lalu, argumentasi dari kelompok kami, perusahaan Dwi Tri dapat melakukan penelitian untuk mengidentifikasi output layanan mana yang kurang efektif dan perlu ditingkatkan lagi sampai seberapa banyak biaya yang akan dikeluarkan. Dengan adanya penelitian ini, perusahaan akan memiliki informasi yang lengkap terkait kesenjangan yang ada, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Jika sudah diidentifikasi di mana letak kesenjangannya, maka perusahaan Dwi Tri bisa memperbaiki kesenjangan tersebut sehingga dapat memaksimalkan proses untuk memenuhi permintaan end user. Baik, selanjutnya ada conclusion and recommendation. Conclusion atau kesimpulan. PT Dwi Tri Eka Sapta Pratama menerapkan saluran pemasaran yang cukup baik. Perusahaan Dwi Tri bergerak di industri distribusi alat kesehatan dan laboratorium. Perusahaan Dwi Tri ini memanfaatkan perantara supplier, reseller, dan agent untuk memasarkan dan menjual produknya. Selain itu, pemasaran produk juga dilakukan dengan cara promosi secara online maupun offline. Service output di dalam perusahaan dapat membantu menentukan segmentasi pasar dan pelanggan dari perusahaan tersebut.
Begitu pula dengan perusahaan Dwi Tri. Perusahaan Dwi Tri memiliki beberapa kebijakan dan ketentuan tertentu terkait 6 service outputnya. Segmentasi pelanggan perusahaan Dwi Tri ini adalah rumah sakit, klinik, dan laboratorium yang berada di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Penjualan terbuka luas untuk pembelian dalam jumlah kuantitas banyak, yaitu supplier, reseller, dan agen, ataupun hanya dalam kuantitas sedikit atau end user. Kemudian recommendation atau rekomendasi. Saran yang dapat diberikan untuk PT Dwi Tri Eka Sapta Pratama ialah bahwa perusahaan perlu menentukan dan menyusun struktur saluran pemasarannya dengan lebih jelas. Meskipun saat ini sudah terlihat siapa saja pihak yang terlibat, namun dengan adanya struktur yang jelas, maka hal ini akan memudahkan perusahaan itu sendiri dalam melakukan proses pendistribusian barang yang dimiliki. Kemudian, PT Dwi Tri Eka Sapta Pratama juga bisa menyusun dan melakukan lebih banyak lagi strategi beraliansi untuk melakukan ekspansi terhadap bisnisnya. Dengan pemilihan mitra yang tepat dan juga penggunaan strategi aliansi yang tepat, maka hal ini akan menguntungkan perusahaan Dwi Tri sendiri dalam proses penjualan produknya dan pengembangan perusahaan. Cakupan pasar juga akan menjadi lebih luas sehingga berdampak pada bertambahnya jumlah pelanggan. Pada slide ini, kita akan melihat beberapa foto kegiatan. Untuk foto yang pertama, seperti yang dilihat di samping, merupakan hasil dokumentasi ketika sedang ada proses wawancara antara anggota kelompok kami dengan narasumber. Lalu beberapa foto lainnya merupakan salah satu atau beberapa produk yang dijual oleh perusahaan Dwi Tri. Sekian pemaparan dari hasil laporan analisis tim kami terhadap PT Dwi Tri Eka Sapta Pratama. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf.